Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Turzkia, NIM 29, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Desa Tempuran menggunakan prototyping untuk meningkatkan layanan publik. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Nah, saya bacakan poin-poinnya terlebih dahulu. Poin yang pertama, proses pengaduan masyarakat masih dilakukan secara manual. Yang kedua, laporan pengaduan tidak terdokumentasi dengan baik. Dan yang ketiga, penanganan pengaduan cenderung lambat dan kurang transparan. Nah, jadi saat ini sistem pengaduan di Desa Tempuran masih bersifat manual, sehingga banyak laporan yang tidak tercatat secara rapi. Nah, akibatnya pengaduan sulit ditelusuri dan proses penanganannya menjadi lambat serta kurang transparan. Latar belakang selanjutnya, poin yang pertama, aplikasi pengaduan berbasis mobile lebih efektif dan mudah diakses. Yang kedua, metode prototyping memungkinkan pengembangan sistem yang fleksibel. Dan yang terakhir, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik desa. Nah, jadi, dengan adanya aplikasi pengaduan berbasis mobile, masyarakat dapat menyampaikan laporan kapan saja dan di mana saja. Metode prototyping dipilih karena memungkinkan pengembangan dan pengguna berinteraksi langsung sehingga aplikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Untuk selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada proses pengaduan masih manual dan belum efisien. Kemudian, efektivitas metode prototyping dalam pengembangan aplikasi. Kemudian, kinerja aplikasi dari segi kecepatan, akurasi, dan pelacakan. Kemampuan aplikasi mengatasi kelemahan sistem sebelumnya. Nah, jadi penjelasannya pada slide ini, penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem yang diusulkan mampu memperbaiki proses pengaduan, meningkatkan kecepatan pelaporan, serta memberikan transparansi kepada masyarakat. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitiannya ada 4. Yang pertama, menganalisis proses pengaduan masyarakat di Desa Tempuran untuk mengetahui tingkat efisiensi, alur pelaporan, dan kendala yang dihadapi. Yang kedua, menerapkan metode pengembangan sistem untuk merancang aplikasi pengaduan masyarakat berbasis mobile yang mudah digunakan dan responsif. Yang ketiga, menguji kinerja aplikasi berdasarkan kecepatan pengiriman laporan, akurasi pencatatan data, dan kemudahan pelacakan status pengaduan. Dan yang keempat, mengevaluasi kemampuan aplikasi dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, tindak lanjut, dan kualitas dokumentasi pengaduan. Jadi tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi yang benar-benar membantu masyarakat dan perangkat desa dalam mengelola pengaduan secara lebih baik. Seperti itu. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi 2. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ada 3. Yang pertama, menambah wawasan penerapan teknologi mobile dalam layanan publik desa. Yang kedua, menjadi referensi akademik perancangan sistem pengaduan masyarakat berbasis mobile. Dan yang ketiga, memperkaya kajian efektivitas metode pengembangan sistem layanan publik. Kemudian ada manfaat praktis. Nah, yang pertama, meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui pengaduan yang cepat dan terdokumentasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan secara transparan. Yang ketiga, membantu perangkat desa mengelola data pengaduan secara rapi dan terstruktur. Dan yang keempat, menjadi dasar pengembangan sistem lanjutan di masa depan. Jadi penjelasannya secara teoritis, penelitian ini menambah referensi akademik di bidang sistem informasi,
Sedangkan secara praktis dapat membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pengaduan. Untuk selanjutnya yakni penelitian terkait. Banyak penelitian menggunakan metode waterfall dan SDLC. Kemudian metode prototyping dinilai lebih fleksibel. Dan yang ketiga, aplikasi pengaduan terbukti meningkatkan layanan publik. Nah, jadi berdasarkan penelitian sebelumnya, metode prototyping lebih efektif karena mampu menyesuaikan sistem dengan kebutuhan pengguna secara langsung. Adapun metode penelitian, yang pertama menggunakan metode prototyping, yang kedua melibatkan pengguna secara langsung, yang ketiga sistem bersifat iteratif. Nah, jadi metode prototyping ini memungkinkan adanya evaluasi dan perbaikan berulang hingga aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Seperti itu. Nah, adapun tahapan prototyping itu ada pengumpulan kebutuhan pengguna, pembuatan prototipe, evaluasi pengguna, dan perbaikan sistem. Jadi tahapan ini dilakukan berulang sampai sistem benar-benar siap digunakan. Yang terakhir ada jadwal dan tempat penelitian. Jadi di situ dijadwalkan selama 6 bulan, lokasi penelitian bertempat di Desa Tempuran. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pengaduan masyarakat berbasis mobile dengan metode prototyping diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik desa. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.